Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriberku semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan kita Misno Channel. Dan kita akan seperti biasa berbagi informasi, berbagi pengalaman sekitar dunia otomotif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama mobil Suzuki Karimun Kotak. Kita akan membahas tentang masalah klasik yang sering terjadi pada mobil Suzuki Karimun Kotak. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kita tuh subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, berbicara tentang penyakit klasiknya Suzuki Karimun Kotak, yaitu adalah setir berat. Nah, setir berat otomatis kita punya gambaran adalah yang bermasalah adalah EPS, Electronic Power Steering. Nah, EPS atau Electronic Power Steeringnya Suzuki Karimun Kotak itu cukuplah mahal. Nah, ketika setir berat otomatis kita akan berpikiran yang bermasalah adalah aki, kemudian alternator, kemudian EPS-nya atau modul EPS-nya atau jalur kelistrikannya. Itu yang menjadi pokok permasalahannya ketika setir berat. Nah, ketika aki semuanya aman, kemudian alternatornya aman, otomatis kita akan menuju pada bagian modulnya. Berarti di sini modulnya ada permasalahan. Nah, ketika kita mau mengganti modul itu cukup mahal harganya, lur. Untuk modul EPS Suzuki Karimun Kotak untuk second-nya atau untuk yang bekasannya itu sekitar 3 jutaan lebih, kurang lebih segitu. Kalau yang baru lebih mahal lagi, cukup lumayan mahal, lur. Nah, kita akan mencoba, kita akan berusaha, kita bongkar modulnya karena di sini setirnya berat, otomatis kita akan bongkar modulnya, dan apabila ini berhasil, berarti memang modulnya masih bisa diperbaiki. Tapi ketika memang ada satu komponen memang kadang-kadang susah dicari, itu kadang-kadang nggak bisa dibetulkan, berarti otomatis harus ganti satu paket atau harus ganti satu paket itunya ya loh, satu paket modul itu, dan harganya cukup lumayan. Ini sudah diperbaiki, kalau nggak jadi berarti harus tetap diganti yang baru. Nah, kita akan coba bongkar dulu untuk modulnya dan nanti hasilnya seperti apa. Oke lur, kita akan mulai bongkar, kita akan mulai eksekusi. Kita bongkar pada bagian dashboardnya, kita akan lepaskan modulnya. Oke lur, kita lagi melakukan proses penyolderan ulang. Proses sebelumnya sudah dilakukan pengecekan pada komponen-komponennya, kemudian pengukuran pada komponen-komponennya, dan semuanya masih standar, masih bagus. Ketika ada beberapa komponen yang memang mencurigakan, sebaiknya diukur, dan apabila perlu dilakukan pergantian sebaiknya dilakukan pergantian, dan itu pun apabila komponennya ada yang jual. Ketika ada komponen pada modul ini tidak ada, hanya perlu diperhatikan, berarti di sini kita harus melakukan pergantian dengan komponen yang lain yang ukurannya sama ataupun di sini mempunyai kode yang sama.
Nah, untuk hal tersebut tentunya adalah bidang elektronik yang tahu. Jadi buat dulur-dulur semuanya, sebaiknya melakukan pembongkaran atau pembersihan ataupun penyolderan ulang pada modul EPS-nya sebaiknya dilakukan oleh ahlinya, yaitu teknik elektronik yang otomatis lebih paham, lebih tahu tentang masalah elektronik. Nah, di sini kita hanya melakukan penyolderan ulang, jadi tidak ada melakukan pergantian karena memang ini masih bagus. Namun ini dilakukan penyolderan ulang karena apa? Permasalahan setir berat pada mobil ini terjadi ketika mesin masih dingin. Ketika sudah panas, setir akan ringan kembali. Sedangkan untuk aki, kemudian alternator semuanya aman. Jadi kita langsung memvonis kita melakukan pembongkaran pada modul EPS-nya. Perlu diperhatikan kembali, sebaiknya pengerjaan modul EPS ini dilakukan oleh ahlinya, yaitu ahli elektronik. Oke lur, proses penyolderan ataupun pemeriksaan pada modul EPS Karimun Kotak tahun 2003 sudah selesai. Kita akan pasang kembali untuk modulnya, dan hasilnya seperti apa nanti kalau sudah dibongkar memang dan hasilnya tetap belum bisa maksimal, tetap akhirnya kita harus ganti. Ini permasalahannya permasalahan klasik ya lur, permasalahan klasik pada Karimun Kotak ketika pagi hari setir berat, kemudian setelah mesin panas beberapa menit itu baru normal kembali atau enteng kembali. Nah, ini kita baru penanganan pembongkaran pada modulnya. Kita akan pasang dulu dan nanti kita akan cek hasilnya seperti apa. Soket ada 3 ya lur untuk modul Suzuki Karimun Kotak 2003. Ini berbeda modulnya dengan Suzuki Karimun tahun 99 sampai 2000, itu modulnya beda. Karena yang 99 sampai 2000 untuk setahu saya itu memang mobil pick up. Jadi untuk permasalahan pada modul sering atau jarang terjadi untuk permasalahan setir berat, khususnya pada tahun 99 sampai 2000 Suzuki Karimun Kotaknya. Kita akan, ini sudah terpasang, kita akan cek dulu lur. Oke lur, EPS atau modul EPS Suzuki Karimun Kotak tahun 2003 sebenarnya sudah kita pasang tadi malam. Ini uji coba yang kedua kalinya. Ini posisi pagi hari, mesin baru kita mau hidupkan. Apakah ini memang sudah berhasil atau belum? Ketika permasalahan setir berat, ketika mesin baru hidup pada Suzuki Karimun Kotak, diagnosa adalah modul EPS-nya. Nah, itu sudah kita bongkar, sudah kita kontrol, kemudian kita cek pada komponen modul EPS-nya, kemudian ada melakukan pergantian pada komponen modul EPS-nya, dan kita sudah pasang tadi malam sempat kita lembur. Ini uji coba yang kedua kalinya. Tadi malam sempat berhasil, dan ini apa juga masih berhasil atau tidak. Kita akan cek apakah berhasil atau tidak.
Alhamdulillah lur, modul APS sudah terpasang. Ini di coba yang keduanya, mesin pagi hari baru kita hidupkan, tapi sudah terasa berbeda banget ketika sebelum dibongkar modul APS nya. Itu setir berat, itu nunggu berapa sampai 5 menit itu baru bisa ini enteng kembali. Dan ini sudah ada perbedaan yang cukup signifikan ataupun berbeda sebelum kita bongkar. Ini sudah kita bersihkan, kita cek pada modul APS nya. Ini langsung enteng lur, itu langsung enteng. Alhamdulillah ini berhasil gitu lur. Modul APS cukup mahal, jadi ketika permasalahan setir berat atau pagi hari, jangan dulu-dulu memvonis harus ganti ini ganti itu, nanti takutnya tidak tepat sasaran, itu bisa bikin kantong kita jebol atau terlalu banyak pengeluaran. Jadi sebaiknya dikontrol dulu, dicek-cek dulu dari bagian mana. Bisa terjadi dari permasalahan akinya juga bisa bermasalah, setirnya berat, kemudian pengisian dari alternator juga bisa juga berpengaruh setir berat. Kemudian yang terparah adalah pada modul APS nya. Nah ini aki masih bagus, alternator masih bagus, kemudian kita otomatis langsung memvonis pada modul APS nya, dan ini alhamdulillah berhasil. Semoga video kali ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi solusi atau bisa membantu buat teman-teman semuanya atau sedulur-sedulur semuanya sedang mengalami problem yang sama, permasalahan yang sama, dan semoga bisa berhasil dan bisa digunakan kembali, semuanya sehat normal kembali. Kita hanya berbagi pengalaman, berbagi informasi, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Kita juga masih belajar dan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Jangan lupa kasih like biar kita tetap semangat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.